Kebetulan di sini bukan sedikit lah. Di sini hujan lebat, jadi ada suara-suara hujan. Suara saya terdengar ya. Ini Terdengar, Bu. oke. Ini ada Alisa. Walaupun baru satu orang yang datang, tidak apa-apa. Kita mulai saja ya. Nanti yang lain bisa menyusul gitu. Malah enak gitu kalau misalnya Alisa ada yang pengen ditanyain, bisa ditanyain langsung. Oke, kita mulai untuk teorema ini yang sesi pertama itu tentang pengantar analisis real. Kalau dulu itu namanya analisis satu, untuk kurikulum baru namanya berganti menjadi pengantar analisis real, tapi materinya masih sama. Nah, untuk teorema yang sesi satu ini difokuskannya di bagian barisan dan deret bilangan real. Kenapa? Kenapa kita nggak bahas dua materi di tuton sesi sebelumnya? Karena itu menjadi materi dasar saja, jadi kita lebih difokuskan ke barisan dan deret bilangan real. Karena waktunya juga terbatas ya hanya 2 jam. Mungkin 2 jam juga untuk membahas materi barisan dan deret itu kadang juga tidak cukup gitu kalau pembahasan. Nah nanti juga yang diujikan itu barisan atau deret bilangan real itu pasti keluar satu soal. Itu nanti pas UAS nanti. Oke, kita mulai. Em, saya nggak menampilkan apa-apa, ini hanya kertas kosong. Nanti akan saya coret-coret sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Saya kecilkan dulu. Saya besarkan biar kelihatan. Coba dulu ini masih berfungsi atau tidak ya. Barisan dan deret. Sebentar. Kayak ini. Barisan dan deret bilangan real. Ini bahasan kita sampai dengan nanti pukul 15.30 ya. Sekarang itu tanggal 20 Oktober 2025. Nah, kemungkinan 1 jam pertama kita akan bahas tentang barisan terlebih dahulu. Atau bisa lebih ya, karena kan eh, materi di barisan dalam hal ini yang akan saya bahas di sini lebih banyak daripada materi di deret. Karena kalau di deret itu nanti saya fokuskan ke bagian uji uji kekonvergenan pada deret saja. Sedangkan barisan perlu beberapa dasar-dasar yang harus diketahui. Nah, yang pertama kita ke barisan terlebih dahulu. Ini materi pertama kita tentang barisan bilangan real. Artinya domainnya itu adalah himpunan bilangan real. Barisan bilangan real. Nanti apa yang akan kita bahas di barisan bilangan real ini akan kita bagi ke beberapa part ya. Pertama, tentu saja kita mau bicara tentang definisinya terlebih dahulu. Apa sih barisan itu? Ya, pasti barisan itu dan beberapa sifat yang perlu diketahui bersama. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian kekonvergenan barisan. Nah, atau biasanya kalau teman-teman pernah ngambil kalkulus itu ada yang disebut dengan limit. Nah, limit itu kan sebetulnya apa? Kekonvergenan juga. Kita ngomonginnya ke sana. Kekonvergenan dari barisan, barisan bilangan real ini. Nah, setelah kita sudah tahu seperti apa sih barisan yang konvergen itu, nah baru kita nanti bertahap kita mengenal yang namanya barisan terbatas. Jadi apa itu barisan terbatas? Kemudian selain dari barisan terbatas, nanti juga ada yang disebut sebagai barisan monoton. Barisan monoton, barisan monoton. Kalau teman-teman suka suka ngedengar istilah monoton ya, monoton itu apa di analisis real nanti kita bahas bersama. Nah, kemudian yang terakhir itu kita eh, akan berbicara tentang barisan Cauchy. Barisan Cauchy. Cauchy ini nama orang, ya, nama matematikawan yang menemukan konsep terkait dengan bisa kriteria Cauchy atau yang terkait dengan barisan Cauchy ini juga Cauchy yang menemukannya. Ya baik. Ini bahasan tentang barisan bilangan real. Nanti untuk yang deret bilangan real itu
akan kita fokuskan ke uji ke konvergenan uji ke konvergenan direct saja. Kita lanjut ya. Bahasan yang pertama itu tentang ya, mohon maaf ya suara saya agak agak ngebas sedikit. Yang penting masih terdengar jelas ya. Yang pertama kita harus tahu dulu tentang definisinya. Nanti kalau seandainya suara saya tiba-tiba tidak jelas atau skrinnya tiba-tiba hilang, mohon informasikan ya, supaya saya bisa eh, bila perlu mengulang kembali apa yang saya sebutkan gitu. Khawatir ada yang tidak tersampaikan di sini. Pertama kita harus tahu dulu apa sih barisan itu. Kita ngomongin barisan karena kan kalau analisis erat, erat kaitannya ngomonginnya tentang barisan. Apa sih barisan itu? Apa kayak orang-orang yang lagi berbaris gitu, itu namanya barisan. Barisan bilangan real. Nah, sebetulnya barisan bilangan real atau nanti kita singkatnya sebagai barisan aja ya supaya lebih memudahkan menyebutnya. Ini nanti kita sebut sebagai barisan. Kita sebut sebagai barisan. Jadi kalau kalau kita ngomongin barisan berarti maksudnya di sini adalah barisan bilangan real. Realnya kelupaan ketulis ya. Barisan bilangan real. Apa sih yang dimaksud dengan barisan di sini? Nah, barisan itu sebetulnya adalah suatu fungsi sebetulnya. Barisan itu adalah suatu fungsi. Saya tulis di sini. Ini sudah kita sepakati ya kalau barisan yang dibicarakan di sini adalah barisan bilangan. Jadi saya tulis di sini hanya barisan. Barisan adalah suatu fungsi, suatu fungsi. Jadi sebetulnya barisan itu fungsi, bukan sekedar hanya angka dijejerkan gitu bukan. Tapi barisan itu adalah suatu fungsi. Anggap nama fungsinya itu F misalnya ya. Itu dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, fungsi yang memetakan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Makanya barisan misalkan ada suku ke satu, suku ke dua itu. Ke satu, dua, tiga itu kan dia merupakan himpunan bilangan asli sebetulnya. Nah, nanti range-nya, range atau hasilnya atau daerah hasilnya itu berupa bilangan real karena kita kan ngomonginnya barisan bilangan real. Oleh karenanya banyak barisan yang bisa dibuat gitu seperti barisan Fibonacci, ada barisan yang kita create sendiri. Yang penting fungsinya itu memetakan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, kalau saya tulis di sini, misalnya saya tulis ini. Ini kan berarti kita memetakan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Yang pertanyaan kan dia kita tulis sebagai Fn. Nah, si Fn-nya inilah yang nanti disebut sebagai yang biasanya kita tulisnya sebagai suku ke n dalam hal. Nah, berkembang akhirnya kita buat suatu notasi bukan kita sih ya, matematikawan zaman waktu itu gitu, menyepakati untuk memberikan notasi untuk barisan itu. Apa notasi dari barisannya? Notasi notasi dari barisan. Notasi barisan. Nah, notasi barisan itu ada yang menulisnya sebagai anggaplah saya kasih nama barisannya itu XN. Misalnya ini suku ke N ini saya tulis sebagai XN gitu ya. XN. Nah, ada juga yang nyebutnya YN, tergantung nama saja gitu. Ini penamaan saja. Yang penting namanya itu konsisten. Nah, notasi barisan kalau kita punya barisannya itu namanya XN, biasanya kita tulisnya pakai huruf kurung. Ada tanda kurungnya gitu, XN. Ada yang menulisnya hanya kurung seperti ini. Ada juga yang menulisnya lengkap dengan domainnya. Jadi XN dengan N-nya itu anggota bilangan eh, asli. Nah, seperti ini. Tapi kalau misalnya ada, sorry, ini kurungnya kurung biasa. Kenapa kita nggak menuliskannya sebagai kurung kurawal? Karena kalau kurung kurawal itu identik dengan notasi himpunan. Jadi kalau misalnya ini notasinya ini notasi barisan ya, ini notasi barisan. Jadi kita sepakati saja. Gitu. Kalau seandainya ada notasi seperti ini, berarti notasi barisan. Nah, kalau seandainya ada notasi seperti ini,
XN, XN dengan N-nya anggota bilangan asli. Nah, ini adalah notasi himpunan. Nah, bedanya barisan dengan himpunan itu, kalau barisan itu anggotanya bisa berulang, sedangkan kalau himpunan itu notasinya atau anggotanya itu tidak berulang. Contohnya, contoh, saya punya barisan. Barisan misalnya min satu, satu, min satu, satu, min satu, dan seterusnya. Nah, barisan ini kan dia ada sejumlah tak hingga banyaknya elemen di sini. Ini ada tak hingga banyak. Tak hingga banyak. Nah, ini kalau mau disebutin terus-menerus ini nggak akan cukup untuk menuliskan karena dia ada tak hingga banyak. Nah, untuk mempersingkat penulisannya kita juga bisa menuliskannya dalam bentuk notasi barisan. Misalnya saya tulis sebagai eh, min satu pangkat n untuk n-nya anggota bilangan asli. Artinya kan kalau n-nya sama dengan satu dia minus, kalau n-nya sama dengan dua dia positif dan seterusnya. Ini bisa kita tulis sebagai seperti ini. Tapi kalau kita menuliskannya seperti ini, n anggota bilangan asli, ini hanya ada dua elemen atau dua anggota, yaitu min satu dan satu saja. Artinya dia hanya punya dua anggota. Karena dia memang bukan notasi eh, barisan, tapi notasi himpunan. Semoga tulisan saya masih tetap terbaca ya. Oke, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisinya dan notasinya, kita harus tahu juga beberapa sifat dasar dari barisan itu sendiri. Sifat-sifatnya yang umum digunakan. Nah, misalnya saya punya dua barisan. Misal ada dua barisan, yaitu barisan XN dan YN. Dan juga ada sebarang ya. Ada bilangan real K misalnya. Dan ada bilangan real K. Ini berarti serta ya. Serta bilangan real K. Nah, ini kita bisa bisa eh, mengetahui beberapa sifatnya. Yang pertama itu sifatnya. Kalau misalnya ada dua barisan, XN dan YN, kalau ditambahkan itu bagaimana hasilnya? Kalau kita tuliskan berarti XN ditambah YN itu kan sama dengan masing-masing elemen atau masing-masing anggota dari setiap barisan itu dijumlahkan sesuai dengan suku keberapa dari elemen tersebut. Jadi kita tuliskan sebagai XN plus YN. XN plus YN. Ini untuk untuk setiap N ya di sini untuk setiap N anggota bilangan asli. Artinya kalau baris pertama atau suku pertama dari XN itu nanti dijumlahkan dengan suku pertama dari YN juga. Jadi masing-masing suku dijumlahkan. Tapi tidak tidak berbeda suku. Misalnya suku pertama di XN ditambahkan dengan suku kedua YN tidak. Ini sifat barisan yang pertama tentang penjumlahan. Nah, yang kedua ini ini berlaku juga untuk pengurangan ya. Eh, Kalau seandainya dikurangi ya XN dikurangi YN juga sama. Nah, yang kedua kalau kita kalikan barisan tersebut dengan suatu skalar ya. Kalau di algebra itu kan ada sebutannya sebagai skalar ya. Suatu bilangan real K ya. Jadi K dikali dengan XN. Nah, artinya kita kalikan semua anggota dari barisan XN itu dengan K. K dikali XN. Jadi semuanya itu dikalikan dengan. Kemudian sifat yang ketiga bagaimana kalau dikali antar barisan? Misalnya barisan XN dikalikan dengan barisan YN. Ya kita kalikan setiap unsur di suku yang sama. Jadi sama seperti penjumlahan, kita jumlahkan sesuai dengan suku-suku yang memang sama ininya, indeksnya. Jadi XN dikali YN. Ini untuk setiap N-nya.
Mungkin nggak sih antara X barisan XN dan YN itu jumlahnya berbeda anggotanya? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kan N itu bisa dibilang sama-sama bilangan asli kan, sama-sama bilangan asli. Jadi jumlah anggota dari XN maupun YN itu ya sejumlah bilangan asli. Nah, kemudian sifat yang keempat itu bagaimana kalau pembagian? Ya, kalau pembagian ya sama. Misalnya barisan XN dibagi dengan barisan YN. Nah, ini sama seperti setiap suku ke N dari XN itu langsung dibagi dengan setiap suku ke N dari YN. Tapi ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Karena dia kan pembagian, artinya si penyebut itu tidak boleh sama dengan nol. Ini berlaku asalkan YN-nya itu tidak sama dengan nol untuk setiap N-nya. Nah, kalau misalnya dia nol ya kita tidak bisa memberlakukan operasi pembagian di kedua barisan tersebut. Karena kan ada syaratnya ini. Nah, itu sedikit eh, pengantar terkait dengan barisan, definisi barisan dan beberapa sifat. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke bagian utama ya. Kalau ada makanan itu kan ada makanan pembuka. Nah, ini baru makanan utamanya. Makanan utamanya apa sekarang ini? Yaitu kekonvergenan barisan. Karena ini akan menjadi fondasi ya. Kalau misalnya ada yang hobi dengan analisis, nah masalah kekonvergenan itu akan menjadi fondasi untuk mempelajari konsep-konsep yang lainnya. Oke. Bahasan yang kedua yaitu kekonvergenan barisan. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, silakan langsung interupsi aja ya, langsung interupsi tanya. Karena khawatirnya saya tidak membaca chat atau tidak melihat ada yang raise hand gitu. Langsung interupsi aja tidak apa-apa ya, supaya nanti eh, apa yang disampaikan itu bisa nyambung dengan penjelasan berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke masalah kekonvergenan barisan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan barisan konvergen itu? Pertama kita ada ngomongin masalah definisi ya. Karena kan kalau kita mau berbicara sesuatu kan kita harus clear dulu masalah definisi. Barisan, anggap namanya XN ya. Barisan XN ini dikatakan punya limit atau kita sebut dia konvergen ke ke sesuatu ya. Punya limit atau konvergen ke X misalnya gitu. Berarti dia limitnya itu X. Atau bisa juga kita sebutnya sebagai eh, dia konvergennya ke X. Bisa juga kita tulisnya sebagai kita tulis bisa juga ditulis sebagai limit limit eh, xn ini sama dengan X. Ada yang menuliskan bawahnya n menuju tak hingga boleh atau tidak dituliskan juga tidak apa-apa. Kalau tidak dituliskan ini artinya n-nya itu menuju tak hingga. Ini apabila apa? Apa syaratnya? Apabila apabila untuk setiap epsilon positif ini terdapat bilangan asli bilangan asli n. Ini semoga tulisan saya terbaca ya. Sedemikian sehingga eh, untuk setiap n anggota bilangan asli yang si n kecil ini yang n-nya itu dia lebih besar atau sama dengan n besar yang kita pilih tadi, ini n besar yang ini nih. Ini n besar yang ini, wah, kepanjangan. Bilangan asli yang ini, wah, kenapa gini? Bilangan asli yang ini dengan yang ini tuh sama. Bilangan asli yang itu dengan yang itu tuh sama ya.
bilangan asli yang ini, yang kita bicarakan yang saya tandain warna kuning ini sama dengan yang di sebelahnya. Jadi untuk setiap epsilon positif, itu kita bisa temukan suku kesekian, sehingga untuk setiap suku-suku berikutnya dari suku kesekian ini, maksudnya suku ke n besar ini, dia eh, akan membuat, ini berlaku, jarak antara si xn dengan si titik limitnya ini akan kurang dari epsilon. Itu. Atau kalau saya gambarkan, kira-kira, nih, misalnya kita punya ini ya, grafik, kayak grafik juga gambarnya. Hmm. Atau jangan pakai grafik lah. Kalau grafik kan kesannya seperti ini ya, seperti. Nah, saya gambar langsung aja fungsinya. Saya gini, dia akan menuju ke satu titik. Nah, ini misalnya ini misalnya titik limitnya. Nah, yang ini anggap aja ini titik limit, titik limit. Misalnya di sini awalnya atau X1-nya tuh di sini, X1-nya di sini. Terus sampai di sini ada XN-nya, XN-nya, XN besar maksudnya. Jadi di sini kita bisa temukan suku kesekian, anggap misalnya suku ke N besarnya tuh di sini. Suku kesekian, sehingga jarak antara, nah yang di sebelah sana ini kan berarti N yang lebih besar daripada N besar kan. Jadi suku setelah N besar ini, nah ini, dengan titik limitnya, saya warnain jadi warna kuning itu dia jaraknya sangat kecil. Nah ini nih, yang ini nih, jaraknya itu sangat kecil. Nah, ini kan suku ke sekian, 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 sekian kan XN. Ini kan XN, 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 XN plus satu dan seterusnya. Sehingga jarak antara ini yang biru-biru ini ke wilayah yang warna kuning ini dia akan kurang dari epsilon atau istilahnya itu akan sangat kecil. Atau XN min eh, XN min X, X-nya kan di sini, X-nya titik limit. Ini kurang dari epsilon. Itu maksud dari definisi yang tadi. Maksud dari definisi yang tadi itu. Oke. Jadi, jadi, maksud dari definisi itu seperti ini. Antara titik limit dengan baris ini disebutnya itu sebagai ekor barisan. Saya tandain warna biru. Nah, ini nih, ini disebutnya ekor barisan. Ekor barisan. Jadi antara titik limit dengan ekor barisannya, ekor berarti nggak nyampe X-nya seperti itu, ya. Antara ekor barisan, wah, hapus. Mohon maaf ya ini hapus. Nah, saya tandain lagi nih. Saya mau bilang bahwa antara titik limit, dalam hal ini X kan saya tulis, dengan ekor barisannya itu sangat dekat. Nah, sangat dekat itu direpresentasikan sebagai kurang dari epsilon. Hanya epsilon itu dianggap sebagai bilangan real terkecil. Nah, itu maksud dari si definisi itu. Nah, kalau misalnya barisan itu disebut konvergen, berarti dia pasti konvergen ke suatu titik gitu. Kalau dia nggak punya titik kekonvergenan, artinya barisan itu tidak konvergen. Atau bisa dikatakan sebagai divergen. Oke, kita lanjut ya. Semoga dari definisi ini cukup jelas untuk teman-teman semua. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, langsung bilang aja ya. Saya tulis di sini.
Untuk barisan yang tidak konvergen itu disebutnya divergen ya. Walaupun ini sudah umum, barisan yang tidak konvergen, konvergen ini disebut divergen. Divergen. Divergen itu di analisis itu artinya tidak konvergen ya, bukan divergen yang kalau teman-teman tahu ada filmnya itu, nah itu berbeda definisinya. Oke, tapi itu abaikan ya. Kita sekarang fokusnya ke analisis real. Kita lanjut ke contohnya. Contohnya, bagaimana sih cara membuktikan maka konvergenan barisan itu? Contoh, contohnya misalnya kan kita punya barisan. Kalau kalau pertanyaan terkait konvergenan itu biasanya membuktikan atau menunjukkan bagaimana barisan itu konvergen ke suatu titik. Titiknya itu bisa sudah disebutkan, bisa juga belum disebutkan. Tapi kalau belum disebutkan, berarti teman-teman harus cari tahu dulu, ya titik konvergennya kemana. Nah, misalnya ada barisan barisan n per n+1. Nah, ini konvergen ke satu. Artinya ini titik konvergennya sudah disebutkan oleh pembuat soalnya ya. Baik hati berarti. Tapi kalau tidak disebutkan, berarti teman-teman harus cari tahu dulu barisan n per n+1 ini dia konvergennya kemana. Nah, nanti bahasanya klaim bahwa barisan ini konvergen ke satu, baru kemudian dibuktikan. Oke. Nah, terus misalnya barisan ini konvergen ke satu, buktikan. Misalnya gitu ya. Buktikan dengan definisi. Nah, kalau misalnya ada kata-kata spesifik seperti ini kan dispesifikkan tulis buktikan dengan definisi. Terus, bentar ya. Buktikan dengan definisi. Artinya, teman-teman harus menunjukkan bahwa barisan ini konvergen itu dengan definisi. Tidak boleh dengan yang lain. Kecuali kalau hanya tertulis buktikan. Nah, itu terserah teman-teman mau buktikannya pakai sifat-sifat boleh atau pakai yang lain juga boleh. Yang penting tidak menyalahi kaidah-kaidah ilmiah gitu. Nah, terus bagaimana cara membuktikannya? Saya tulis di bawahnya. Bukti. Pertama, sebetulnya kalau di analisis real itu ada satu sifat. Oh, sebelum ke sana, saya ceritakan dulu. Saya ceritakan dulu bahwa ada sifat yang biasanya sering digunakan dalam pembuktian. Ini saya tulisnya sebagai catatan aja ya. Note. Ada yang disebut sebagai sifat Archimedes atau Archimedean. Kalau teman-teman pernah dengar ya, sifat Archimedean. Jadi Archimedean itu kan nama orang ya. Archimedean itu mengatakan bahwa untuk setiap untuk setiap bilangan real bilangan real untuk setiap bilangan real itu selalu kita bisa temukan bilangan asli yang lebih besar daripada bilangan real itu sendiri. Nah, kira-kira begitu si Archimedean itu eh, mengungkapkan pendapat tentang hubungan antara bilangan real dengan bilangan asli. Jadi bahasa gampangnya tuh gitu. Jadi setiap kita punya bilangan real pasti kita bisa temukan bilangan asli yang lebih besar daripada bilangan real itu sendiri. Selalu bisa. Misalnya kita punya bilangan real itu misalnya 1 miliar koma sekian sekian sekian. Selalu ada kita temukan bilangan realnya, bilangan asli itu 1 miliar 1 gitu, ya kan? Tinggal tambahkan satu aja dia udah jadi bilangan eh, asli kan? Nah, itu si Archimedes itu menemukan itu. Atau kalau mau dituliskan itu gini nulisnya ya. Jadi saya tuliskan dengan kata-kata dulu. Nah, si media itu bilangnya untuk setiap bilangan asli apa ya simbolnya ya P misalnya bilangan asli salah. Untuk setiap bilangan real anggap namanya P. Ini selalu kita bisa temukan atau terdapat bilangan asli
yang membuat si si N-nya itu selalu lebih besar daripada si P. Kira-kira begini, bahasa bahasa simpelnya si Archimedean itu bilangnya seperti ini. Nah, apa hubungannya dengan bukti ini? Kita kan berbicara tentang bilangan asli di sini. Di barisan ini kan berbicara dengan bilangan asli. Kalau kita lihat tadi definisinya, nah, definisinya ini kan berarti untuk setiap epsilon positif, epsilon ini kan dia bilangan real. Terdapat bilangan asli N. Nah, berarti kita bisa gunakan si sifat Archimedean ini untuk membuktikan kekonvergenan barisan jika itu memungkinkan. Kira-kira seperti itu konsep dari sifat Archimedean ya. Kalau misalnya sudah tahu apa itu sifat Archimedean, ya kita bisa mulai buktinya. Nah, bukti itu bukti matematika atau bukti matematis itu bukan cuma sekedar tulisan-tulisan ya, tapi bukti itu ditulis untuk mengkonfirmasi atau membenarkan apakah pernyataan itu benar atau tidak gitu. Jadi nulisnya tidak perlu terlalu kaku gitu. Saya teman-teman bingung dengan kata-kata, oh untuk setiap ini terdapat ini. Nah, tidak perlu bingung dengan kata-kata itu, tapi buktinya apa penulisannya itu harus mengalir seperti kita menceritakan sesuatu. Misalnya kalian atau teman-teman ada yang dituduh kan, ada yang dituduh atau melakukan kejahatan apa, mana buktinya kan? Nah, diceritakanlah bahwa kejadiannya begini-begini. Nah, barulah si para saksi ataupun yang lainnya itu percaya karena karena eh, bukan cara bicara ya, tapi cara mengungkapkan buktinya itu mengalir dan membuat orang lain itu percaya dan paham terhadap apa yang dikatakan. Nah, begitu juga dengan bukti dalam matematika. Jadi harus mengalir seperti orang menceritakan sesuatu. Tetapi tentunya ini harus berdasarkan, kan kalau bukti di dunia nyata itu kan harus berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, ini juga sama, harus berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam hal ini ya berdasarkan definisi ataupun teorema yang sudah pernah dibuktikan sebelumnya. Oke, nah berarti kita lanjut nih. Bagaimana cara membuktikannya? Teman-teman ngikutin definisi aja. Kita lihat kembali definisinya. Nah, definisinya itu kan untuk setiap epsilon, saya kasih eh, garis bawah warna biru. Nah, ini buktinya kan. Untuk setiap epsilon, kalau ada kata untuk setiap, berarti teman-teman bisa ambil sebarang atau diberikan sebarang, gitu. Karena kan setiap, kalau setiap berarti eh, apapun epsilon itu berlaku di situ. Makanya kalau mau diambil, ambilnya sebarang. Kita tulis di sini, ambil sebarang atau diberikan sebarang juga boleh. Ambil sebarang. Sebarang epsilon positif. Kemudian terdapat, ya, di dalam definisi ini kan berarti terdapat bilangan asli N, kalau terdapat itu berarti kita pilih, pilih, pilih N-nya seperti apa. Nah, gimana cara memilih N-nya? Kita kan punya sifat Archimedes kan, berarti kita bisa memilih si N ini dengan menggunakan sifat Archimedes. Ambil sebarang N, kemudian berdasarkan sifat Archimedes, ambil sebarang epsilon positif, karena epsilonnya itu bilangan real, berarti kita bisa mengacu ke sifat Archimedes berdasarkan sifat Archimedean terdapat terdapat. Ini teman-teman kalau misalnya nggak hafal notasi simbol-simbol seperti terdapat, terbalik seperti ini, nggak apa-apa ditulis kalimat aja seperti ini. Daripada nulisnya salah. Misalnya terdapat harusnya kebalik, malah nulisnya E-nya begini. Ini sama ini kan beda. Kalau yang sebelah sini ini artinya terdapat, tapi kalau sini ini menandakan artinya sedemikian sehingga gitu. Jadi beda beda makna. Kalau khawatir lupa nanti misalnya ujian itu ditulis aja biasa seperti ini kalimatnya. Jadi ambil sembarang epsilon positif berdasarkan sifat Archimedean terdapat bilangan asli N. Ini mau ditulis terdapat bilangan asli N pakai kata-kata nggak apa-apa. Ya enggak.
Nggak harus strict seperti di N anggota eh, notasi himpunan N, enggak. Terdapat bilangan asli N, sedemikian sehingga 1/N-nya itu kurang dari epsilon. Loh, kok kayak beda sama sifat Archimedes? Kita lihat lagi, apa kata sifat Archimedes? Kata kata sifat Archimedes itu kan setiap bilangan setiap bilangan real itu selalu selalu bisa ditemukan bilangan asli yang lebih besar daripada bilangan real itu sendiri. Nah, ini kan sebetulnya epsilon itu kan bilangan real. Berarti 1/epsilon juga bilangan real. Ini ya, kalau teman-teman ada yang bingung, epsilon itu kan bilangan real. Epsilon itu bilangan real. Artinya 1/epsilon pun itu bilangan real juga, gitu. Nah, di sifat Archimedes yang ini, yang diberlakukan adalah yang 1/epsilon ini. Kan 1/epsilon kurang dari N kan. Nah, kita ubah bentuknya jadi 1/N kurang dari epsilon. Makanya sifat Archimedes ini di sini berlaku. Terus kenapa sih harus buat seperti ini? Kenapa nggak pakai yang epsilon aja? Kenapa nggak buat yang epsilon aja gitu? Karena di dalam definisinya eh, barisan konvergen itu, kita mau mengarahkan supaya dia kurang dari epsilon. Oke, kita lanjut ya. Sehingga 1/N kurang dari epsilon. Apa selanjutnya? Ya, kita mengacu ke definisi lagi. Apa definisinya tadi? Kalau lupa ya kita lihat aja di atas. Setelah kita pilih N-nya, kemudian kan berlaku untuk setiap N anggota bilangan asli, berarti kita mengarah ke untuk suku-suku yang lebih besar daripada N besar yang kita pilih tadi, itu jarak antara suku ke sekian dikurangi dengan eh, si titik limitnya itu akan kurang dari epsilon. Artinya, maka, ini kan berarti, oh, warna merah, kita ganti jadi warna biru. Maka, untuk setiap N anggota bilangan asli, maksudnya untuk setiap indeks indeks barisan ke N yang N-nya ini, yang indeks N-nya ini lebih dari atau sama dengan N besar yang kita pilih tadi, itu berlaku atau mengakibatkan Xn min X ini kurang dari epsilon. Dalam hal ini Xn-nya apa? Xn-nya itu kan N/N+1. Kemudian konvergennya ke 1. N/N+1 dikurangi 1. Nah, ini kita lakukan operasi aljabar biasa ya. Samain penyebutnya gitu boleh. Ini sama dengan karena tidak merubah apapun jadi tetap sama dengan. Dan jadi N+1 atasnya N dikurangi N+1. Ini tanda mutlaknya tetap harus ada sampai ketika kita yakin mau dilepas. Nah, ini kan ada yang saling menghabiskan. -1/N+1. Nah, ini kalau tanda mutlaknya mau dilepas, berarti kan ini jadinya positif. Jadi 1/N+1. Nah, 1/N+1 ini bisa kita buat kurang dari 1 per, oh, bisa kita buat kurang dari 1/N. Kenapa? Karena kalau penyebutnya itu lebih besar, pasti nilainya dia lebih kecil. Jadi 1/N+1 ini nilainya kurang dari 1/N. Terus apa hubungannya N dengan N besar tadi? Loh, kita kan punya ini. Kita punya ini. Apa hubungannya kalau misalnya dibalik? Nah, kalau N kecilnya lebih besar sama dengan N besar, berarti 1/N kecil ini kurang dari sama dengan 1/N besar. Nah, tapi tadi kita punya sifat Archimedes. Sifat Archimedes tadi kita bilang bahwa 1/N besar itu kurang dari epsilon. Berarti ini kurang dari epsilon dong. Ini kurang dari epsilon.
Nah, sesuai ini sama definisinya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa jadi setelah setelah sudah membuktikan, kita tulis kesimpulannya itu apa? Kita tulis kesimpulannya itu apa? Jadi, barisan eh, n per n plus satu dengan n-nya anggota bilangan asli, ini konvergen atau disebutkan dulu atasnya juga boleh. Misalnya jadi, berdasarkan definisi, berdasarkan definisi, nah, barisan n per n plus satu konvergen ke satu. Ke satu. Nah, ini bukti selesai. Biasanya, kalau selesai menuliskan bukti itu, kita kasih tanda. Tanda bisa ke tanda kotak seperti ini, atau boleh juga tanda kotak hitam, atau juga tulisan seperti ini. Itu menandakan bahwa disinilah akhir dari pembuktian. Kalau misalnya ada kalimat berikutnya, itu berarti bukan bagian dari pembuktian si barisan konvergen ini. Kira-kira seperti itu. Nah, ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, kita lanjut. Eh, Kita lanjut. Nah, ada satu informasi juga yang harus diberitahukan ke teman-teman terkait dengan barisan konvergen ini. Nah, limit dari barisan itu cuma ada satu. Artinya kita sebut sebagai limitnya tunggal. Jadi, limit dari barisan itu tunggal. Tunggal itu artinya cuma ada satu. Jadi kalau seandainya teman-teman nemu barisan yang limitnya ada dua, artinya barisan itu tidak konvergen atau bisa disebut sebagai divergen. Ini salah satu sifat dari barisan itu. Misalnya, contoh, contoh kita hmm, punya barisan namanya XN, XN nggak apa-apa ya, sama XN dengan setiap suku di barisan XN-nya itu adalah min satu pangkat N, anggota bilangan asli. Nah, ini ditanya, barisan XN ini konvergen atau divergen? Barisan XN ini konvergen, konvergen atau divergen? Nah, ayo tebak-tebakan. Konvergen atau divergen? Ada yang bisa jawab? Konvergen atau divergen? Kalau yang mic-nya bermasalah, boleh jawabnya di chat. Nanti saya lihat chatnya. Nah, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tebak mungkin? Barisan XN dengan XN itu min satu pangkat N. N-nya bilangan asli. Itu kira-kira konvergen apa divergen? Ditebak aja jawabannya konvergen atau divergen. Gitu. Atau ada yang nggak kebayang? Oh, ada yang konvergen. Ada yang jawabnya konvergen. Oke, ada lagi nggak yang jawaban lain? Barisan dengan XN-nya min satu pangkat N ini kira-kira konvergen atau divergen? Dan kalau barisan konvergen itu dia menuju menuju sesuatu. Misalnya kayak eh, saya kasih contoh di bawah deh.
Saya kasih contoh di bawah. Nah ini, misalnya ada barisan hmm, satu, satu per dua, satu per tiga. Oh sorry nih, satu per tiga, satu per empat, dan seterusnya. Ini kan ini satu per lima, satu per enam, dan seterusnya kan. Makin lama makin dia makin mengecil. Dia makin ke sana dia makin mengecil, makin mengecil nilainya menuju kemana? Ada juga yang menggambarkannya dengan grafik juga bisa, karena kan barisan itu sebetulnya fungsi ya. Barisan itu sebenarnya fungsi, gitu. Pada saat n-nya satu, n-nya satu dia nilainya satu, gitu kan. N-nya dua dia nilainya setengah, n-nya tiga dia nilainya seperempat, n-nya empat dia nilainya, oh sorry sorry, n-nya satu dia nilainya satu, n-nya dua setengah, n-nya tiga sepertiga, n-nya empat seperempat. Dia makin lama makin turun nih, makin mepet, 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 mepet. Oh, makin mepet kemana dia? Makin mepet ke nol. Artinya si barisan ini dia menuju menuju ke nol. Atau bisa kita bilang dia konvergen, konvergen ke nol gitu. Jadi dari grafik kita bisa kelihatan dia menuju kemana. Begitu juga dengan barisan yang ini. Nah, ini salah satu trik untuk misalnya saat teman-teman dikasih dikasih permasalahan itu. Coba ini konvergen nggak ya? Atau buktikan bahwa barisan ini konvergen. Nah, konvergennya kemana ya? Gitu. Kita nggak tahu dia konvergennya kemana. Kita bisa gambarkan secara visual dia kira-kira mengarah kemana gitu. Atau kita juga bisa hitung dulu, misalnya hitung limitnya ini menuju kemana gitu. Itu juga bisa untuk sebagai gambaran dia kira-kira konvergen kemana. Oh ini ada yang bilang juga divergen, divergen. Oh berarti divergen. Ya kita lihat ya, divergen atau konvergen. Kita coba ilustrasikan dulu. Kalau pakai ini ya, pakai grafik. Saya pakai warna apa ini ya? Merah atau pink nih. Kita punya grafik seperti ini. Nah, min satu pangkat N. Berarti kalau N-nya satu dia, N-nya satu dia min satu ya. Kalau min satu ke bawah. N-nya satu dia min satu. Kalau N-nya dua, N-nya dua dia berarti positif. Berarti satu. Kurang panjang nih ya. Kurang panjang garis yang ini ya. Saya panjangin dulu. Nah, kalau N-nya tiga, dia negatif lagi. N-nya empat, dia positif lagi. Nah, kira-kira seperti ini kan. Nah, nanti grafiknya yang yang satunya dia yang satunya dia di atas, yang satunya dia di bawah. Yang ini tentu saja menuju ini kan satu kan? Dia menuju satu, menuju satu. Ini menuju bukan menuju lagi memang sama dengan kan? Menuju min satu. Oh, berarti kalau gitu dia limitnya punya dua dong ya. Kalau punya dua berarti nggak tunggal limitnya. Ya, padahal kalau barisan konvergen itu limitnya tunggal. Ya, ini jawabannya divergen. Kira-kira gitu untuk mengekspresikan atau mencari tahu pakai grafik. Karena barisan itu kan fungsi ya. Kita bisa ilustrasikan dengan menggunakan grafik fungsi. Setelah kita tahu bahwa dia itu divergen, misalnya suruh buktikan. Buktikan dong kalau ini nih divergen gitu. Caranya gimana? Biasanya yang dihadapi teman-teman mahasiswa itu tahu kalau kalau barisan ini divergen, tapi gimana ya cara nulisnya? Biasanya itu yang jadi masalah biasanya. Kadang bisa menceritakan secara verbal, tapi susah untuk menuliskan dalam kata-kata. Padahal kalau misalnya kita bisa menceritakan secara verbal, nggak apa-apa ditulis aja. Ditulis aja nanti kita baca lagi. Nah, kira-kira mana yang perlu ditambahkan fakta-fakta dari definisi ataupun teorema yang ada. Nah, buktinya gimana nih kalau misalnya membuktikan
tidak konvergen, ya kita bisa tunjukkan bahwa limitnya tidak tunggal. Caranya, nah, berarti kita ambil ambil eh, ambil sebarang x, ambil nah, ambil ambil sebarang x anggota R. Nah, si x ini calon titik limitnya ini sebetulnya. Berarti kan kita mau tunjukkan, akan ditunjukkan bahwa si xn-nya itu nanti dia tidak sama dengan si x ini. Nah, sekarang kita misalkan si x-nya ini siapa? Karena kalau x aja kan dia terlalu umum ya. Kita harus harus kita harus bagi spesifikasi si x-nya itu seperti apa. Ya. Misalkan misalkan x-nya itu sama dengan satu dan x-nya tidak sama dengan satu. Nah, ini kan sudah menyeluruh dari si x elemen R. Semua x elemen R. X sama dengan satu sama x tidak sama dengan satu. Nah, kita mau tunjukkan bahwa limitnya itu tidak tunggal. Nah, pertama, jika x-nya itu sama dengan satu, nah kita ambil atau kita pilih aja si epsilonnya satu gitu. Nanti dia nggak memenuhi. Tapi yang dipilih epsilon yang tidak memenuhi ya. Pilih epsilonnya sama dengan misalnya 1/2. Nah, berarti n, untuk setiap n besar anggota bilangan asli ini, kita pilih n-nya itu 2n+1. Ini kan 2n+1 ini kan menandakan bahwa kita mau menunjukkan bahwa pangkatnya itu adalah bilangan bilangan ganjil ya. Untuk pangkat yang bilangan ganjil. Maka n-nya yang lebih besar daripada n besar ini, kita punya sesuatu. Kita punya xn min x ini sama dengan untuk yang n yang ini, berarti kita tulis sebagai 2n+1 dikurangi satu, karena kan tadi kita eh, kita lihat x-nya itu yang sama dengan satu dulu. Ini kan sama dengan, kalau dia n-nya itu yang 2n+1, berarti kan yang ganjil. Min satu pangkat ganjil itu kan min satu. Berarti kan min satu dikurangi satu yang dari sini. Satu. Kan sama dengan min dua. Nah, ini kan mutlaknya dihilangin jadi dua. Dua itu kan lebih dari epsilon, karena epsilon yang kita pilih di sini adalah setengah. Jadi kalau misalnya divergen itu, kita pilih aja satu epsilon yang tidak memenuhi. Kalau ke konvergenan, kita pilih epsilon berapapun, itu dia tetap memenuhi. Nah, itu jika X-nya sama dengan satu. Nah, ini kan ada tulisannya, saya loncat ke bawah ya. Loncat ke bawah sini. Nah, karena dia lebih dari epsilon, saya tulis kesimpulannya dulu. Karena dia lebih dari epsilon, jadi si eh, limit X n itu tidak sama dengan X. Dalam hal ini X-nya yang sama dengan satu. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa kalau X-nya yang tidak sama dengan satu, jika X-nya tidak sama dengan satu, maka X min satunya ini dia lebih dari nol. Nah, kita pilih lagi si epsilonnya. Pilih epsilon yang membuat memang dia tidak memenuhi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, epsilon seperti ini, karena kan X min satunya itu positif, otomatis kan dia positif. Jadi memenuhi eh, definisi, definisi dari barisan konvergen. Nah, sekarang kita pilih, pilih yang N-nya itu bilangan genap. N-nya sama dengan N-nya sama dengan 2N besar. Maka untuk setiap N yang lebih besar daripada N, kita punya apa ini? Kita punya si X N min X-nya itu sama dengan X untuk yang N-nya 2N besar ini dikurangi sama X sama dengan X
Yang N-nya 2N itu kan berarti pangkatnya genap. Artinya min satu pangkat genap kan jadi satu. Dikurangi. Si X-nya siapa? X-nya di sini X aja. Karena kita tidak memisalkan X-nya itu suatu angka tertentu. Jadi kita tetap gunakan X. Nah, padahal satu min X-nya itu dia lebih dari nol. Ini kan, satu min X-nya dia lebih dari nol ini. Berarti karena satu min X-nya lebih dari nol, nah ini kita bisa buat dia lebih dari epsilon. Lebih dari epsilon. Kenapa? Karena kan epsilonnya kita pilihnya yang setengah dari X min satu. Sedangkan ini kan ada mutlaknya, jadi sama dengan X min satu. Terus saya tulis lagi aja biar biar kelihatan kalau dia lebih dari epsilon ya. Ini sama dengan X min satu. Nah, ini lebih dari setengah X min satu. Nah, setengah X min satu kan sama dengan epsilon. Artinya, si X n min X-nya dia lebih dari epsilon. Nah, berdasarkan definisi kan dia tidak konvergen. Akibatnya bisa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi, limit si xn-nya juga tidak sama dengan x untuk kasus yang x-nya tidak sama dengan nol. Nah, dari dua kasus tersebut, kita bisa simpulkan bahwa jadi barisan xn ini divergen. Nah, kira-kira begitu. Atau teman-teman mau dideskripsikan, misalnya karena untuk n-nya sama dengan 2n plus satu, maka limit xn-nya sama dengan, nah ini kan cara pertama yang tadi itu. Bisa juga cara kedua, itu teman-teman bisa menuliskan, misalnya untuk n-nya sama dengan 2n plus satu, maka nanti si xn min x nanti, dia sama dengan, sama dengan kedua n min satu kan berarti dia ini ya n-nya itu ganjil. Kalau ganjil kan dia jadi min satu. Ini kalau misalnya nggak pakai definisi ya. Kalau nggak pakai definisi boleh nuliskan gini. Maka limit dari xn-nya sama dengan eh, min satu. Sedangkan untuk n-nya sama dengan 2n, nanti limit si xn-nya sama dengan satu. Nah, karena ini bisa dikasih tanda gini untuk mempermudah gitu. Karena limit xn-nya atau berdasarkan satu dan dua gitu, berdasarkan satu dan dua, maka limit xn-nya tidak tunggal gitu. Jadi, jadi barisan xn-nya ini divergen. Gitu juga boleh. Atau mau diperinci lagi limit xn-nya itu menggunakan definisi juga boleh. Kira-kira seperti itu. Itu terkait dengan barisan barisan konvergen dan barisan divergen. Nah, yang penting kalau kalau saran dari saya, kalau misalnya ditanya apa buktikan bahwa barisan ini konvergen atau buktikan bahwa barisan ini divergen. Teman-teman ikuti kalimat yang ada di dalam definisi aja dulu gitu. Seperti apa kalimat dalam definisi atau misalnya sudah punya bayangan bahwa ini konvergen nih. Gak apa-apa diucapkan aja diucapkan sambil ditulis gitu. Nanti teman-teman pasti bisa menyusun sendiri kalimatnya itu gitu. Nah, itu tentang barisan konvergen dan barisan divergen. Wah, sudah 1 jam, nggak apa-apa ya. Nah, kita masih perlu membahas tentang ini. Kalau untuk sifat-sifat dan lain-lain mungkin bisa dibaca sendiri ya. Ada yang namanya barisan terbatas atau barisan monoton. Ini mungkin sekilas aja. Materi selanjutnya itu
tentang barisan barisan monoton. Nih, supaya teman-teman tahu aja apa itu barisan monoton. Nah, kemonotonan dalam barisan ini artinya dia mengacu ke ini. Gampangnya gini. Kalau saya bilang grafiknya seperti ini, nah, nah ini monoton. Ini barisannya monoton. Seperti ini juga monoton. Ini monoton. Barisan yang nggak monoton tuh yang seperti apa? Barisan yang tidak monoton, misalnya yang zigzag, zigzag sini. Jadi atas bawah, atas bawah, atas bawah. Ini barisan yang tidak monoton, tidak monoton. Nah, makanya monoton itu ada dikenalnya itu ada monoton naik, ada monoton turun. Nah, yang seperti ini disebut monoton naik, yang seperti ini disebutnya monoton turun. Nah, dari monoton naik dan monoton turun, itu pun ada yang disebut sebagai istilahnya itu strictly monoton atau monoton tegas. Ada yang mentranslitnya sebagai monoton tegas, ada juga yang mentranslitnya dengan bahasa yang lain gitu. Tapi yang menandakan bahwa eh, monotonnya itu dia dia itu apa ya sebutannya ya? Ya, ya strict gitu, strict. Kalau saya ilustrasikan dengan gambar, kalau pakai gambar kan lebih mudah ini ya dibayangkan. Seperti apa sih yang monoton naik? Monoton naik. Nah, barisan yang monoton naik itu seperti ini. Ini, walaupun dia nilai fungsinya kan barisan itu fungsi ya. Nilai fungsinya itu sama untuk suku-suku kesekian gitu. Tapi kalau dia tetap terus nilainya makin lama makin ke atas, makin besar, untuk suku-suku yang indeksnya juga makin besar, maka dia disebutnya monoton naik. Nah, yang strictly monoton, ini saya tulis berarti untuk setiap indeksnya. Jadi kalau saya bilang, mana ya nulisnya ya? Kalau kalau ini tuh si fungsinya itu saya katakan namanya itu xn ya, barisan ini dikatakan xn namanya. Berarti si xn-nya ini untuk yang monoton naik itu nilainya kurang dari atau sama dengan xn plus satu untuk setiap n-nya. Artinya dia makin tinggi atau makin besar indeksnya, makin besar pula nilai atau si nilai si sukunya itu gitu. Jadi dia terus-terusan dia naik ke atas. Karena di sini ada sama dengannya, makanya dia walaupun dia nilainya sama untuk beberapa suku tertentu, dia masih disebut sebagai monoton naik. Nah, yang strictly monoton naik itu yang seperti apa? Strictly, yang strictly itu kalau nggak ada yang bentuknya datar seperti ini, yang seperti ini tuh nggak ada. Jadi dia terus naik terus gitu terus. Nah, ini si XN-nya ini. Jadi untuk setiap N-nya itu, si XN-nya itu selalu kurang dari XN plus satu. Nggak ada sama dengannya. Itu yang disebut sebagai strict rule. Begitu juga yang monoton turun itu sama. Definisinya hampir sama, cuman bedanya kalau yang monoton turun, dia makin makin besar indeksnya, nah nilai si sukunya itu makin kecil. Gitu juga ya strictly-nya, dia yang nggak pakai sama dengan. Nah, itu terkait dengan barisan monoton, supaya teman-teman tahu saja apa bedanya barisan ini monoton atau enggak gitu. Barisan ini monoton atau enggak. Kayak contohnya, contoh, barisan XN-nya itu sama dengan 1/n. Untuk N itu anggota bilangan asli. Nah, ini monoton naik atau monoton turun ya gitu. Monoton naik atau turun atau malah nggak monoton gitu. Kalau kita gambarkan, dia kan gambarnya tadi ini ya. Set, makin lama dia makin turun menuju ke nol. Dia menuju ke nol. Dia turun. Jadi indeksnya dia makin besar, tapi nilai si sukunya makin kecil. Jadi si barisan ini tuh dia monoton monoton turun gitu.
Itu terkait dengan barisan monoton. Nah, selain barisan monoton, ada juga yang namanya barisan terbatas. Ya. Seperti namanya, ya, yang namanya barisan terbatas, ya barisannya terbatas, ya. Dibatasi oleh sesuatu. Ya, barisan terbatas itu ya dibatasi oleh sesuatu. Saya tulis aja sedikit ya terkait dengan barisan terbatas. Habis itu ke limsuk sebentar, sama barisan Cauchy sebentar, baru kita ke deret ya. Nah, barisan terbatas ini yang seperti apa barisan terbatas? Ya, sesuai dengan namanya, dia dibatasi oleh sesuatu. Jadi, misalkan kita punya XN ini barisan. Nah, barisan ini dikatakan terbatas jika apa? Ya, jika ada sesuatu yang membatasi atau jika ada konstanta. Konstanta anggap namanya M gitu konstantanya ini. M-nya positif gitu. Sehingga semua semua elemen dari si barisan XN-nya itu dia nilainya akan lebih kecil dari atau sama dengan si konstanta tadi. Ini untuk setiap N-nya ya. Kenapa sih harus dimutlakin gini? Karena bisa aja barisannya itu kan elemen bisa aja ada yang negatif. Nggak semua elemennya itu positif kan untuk barisan. Tapi ketika dia dimutlakkan, ketika apa elemen atau unsur dari barisannya itu dimutlakkan, itu nilainya dia akan kurang dari si konstanta ini. Ini misalnya tadi ada barisan contohnya, contohnya ada barisan yang tadi -1 pangkat N tadi. Barisan yang ini. Nah, ini barisan termasuk barisan yang terbatas ini. Ini barisan terbatas. Kenapa? Karena kita bisa pilih pilih suatu konstanta yang membuat si barisan ini dia eh, lebih kecil dari konstanta itu. Cara milihnya gimana? Paling gampang tuh kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik itu paling kelihatan. Tadi kan barisan ini kan gini ya, set gitu kan. Yang satu bawah gini. Terus kita pilih M M-nya itu yang mana? Ya kita pilih M-nya yang di atasnya aja. Misalnya M-nya itu 2, 2 ini bisa. Ini M-nya itu sama dengan 2. Nah, otomatis kan nilai mutlaknya itu dia ada di antara -2 sampai 2 kan. Nah, dia terbatas di sini. Gitu. Atau kalau misalnya kita punya barisan lain, contoh lain. Contoh lain. Ini saya contoh pakai gambar aja nih. Misalnya ada barisan yang bentuknya gini. Gitu misalnya barisannya. Terus di ujung dia menuju 0 misalnya. Terus ini dia terbatas nggak? Terbatas, karena kita bisa buat batasan di sini. Kita bisa buat batasan di sini. Nah, ya udah kita ambil aja M-nya di sini. Otomatis kan nilai mutlaknya itu nanti dari si X-nya itu akan di antara M sama min M kan. Nah, dia terbatas di sini. Berarti barisan yang contoh grafik yang seperti ini atau contoh barisan yang seperti ini itu juga dia terbatas. Nah, itu contoh dari barisan terbatas. Jadi kalau misalnya mau mau menjawab kira-kira barisan ini terbatas atau enggak ya kita bisa ilustrasikan pakai gambar gitu. Atau bisa dibayangin kan kadang-kadang ada yang cuma ngelihat barisannya aja gitu. Oh, ini mah terbatas. Kenapa? Karena dia membayangkan bahwa kira-kira dia berada di rentang berapa. Nah, untuk batasnya sendiri ya tidak harus tidak harus misalnya yang contoh pertama ini yang -1 pangkat N barisan ini. Ya batasnya nggak harus M-nya sama dengan 2. M-nya sama dengan 3 pun masih memenuhi. Boleh gitu. M-nya sama dengan 1,5 pun nggak masalah gitu. Masih memenuhi. Yang penting masih memenuhi dari definisi ini. Karena kan definisinya itu bisa sama dengan, bisa kurang dari sama dengan. Artinya batas atas terkecil pun itu bisa, atau batas bawah terkecil pun itu bisa. Yang penting kalau pas dimutlakin,
sesuai dengan definisi nilai mutlaknya ada di antara min M dan M-nya itu. Nah, oke, itu tentang barisan, sekilas tentang barisan monoton dengan barisan terbatasnya. Nah, yang terakhir tentang barisan ini terkait dengan barisan Cauchy. Nah, ini harus saya sampaikan karena ini juga akan berpengaruh ber, apa bisa juga keluar di UAS nanti gitu. Sebenarnya hubungan antara barisan Cauchy, oh ada satu lagi yang belum ya, Limsub. Habis itu aja ya. Antara barisan Cauchy ini erat kaitannya. Kalau kita ngomongin barisan Cauchy, Cauchy ini ada hubungannya dengan barisan konvergen. Asalkan kalau nanti teman-teman ada yang belajar tentang analisis lebih lanjut itu, kalau dengar yang namanya kelengkapan gitu, asalkan himpunannya itu lengkap, barisan Cauchy ini juga merupakan barisan konvergen. Tapi karena dalam hal ini kita ngomonginnya itu di himpunan bilangan real, jadi berlaku sifat barisan Cauchy merupakan barisan konvergen atau sebaliknya. Tapi sebelum ke sana, apa sih barisan Cauchy itu? Nah, kalau si kekonvergenan itu ngomongnya terkait titik limitnya, nah kalau Cauchy enggak, kita nggak tahu titik limitnya berapa, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu perilaku perilaku dari barisan ini di bagian ekor barisannya. Perilakunya gimana gitu. Jadi misalkan ada ini misalkan ya, misalkan ada soal gitu. Buktikan bahwa barisan ini konvergen. Gitu doang gitu. Tapi tidak disebutkan dia konvergen ke mana. Teman-teman bisa buktikannya dengan menggunakan barisan Cauchy. Asalkan domainnya bilangan real ya. Karena karena kan barisan Cauchy nggak butuh titik limitnya. Asalkan memenuhi definisi barisan Cauchy, maka barisan konvergennya akan terpenuhi. Nah, terus apa itu barisan Cauchy? Nah, suatu barisan, anggap namanya XN aja ya. Barisan XN ini dikatakan eh, barisan barisan Cauchy jika apa? Jika kalau teman-teman perhatikan ini hampir sama dengan barisan konvergen. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli n sedemikian sehingga untuk setiap m dan n anggota bilangan asli dengan si m dan n-nya itu lebih dari sama dengan n besar yang dipilih tadi berlaku berlaku xn min xn-nya kurang dari epsilon. Mirip sebetulnya sama yang tadi. Nah, karena kan tadi saya bilang barisan Cauchy itu ngomongin perilaku si suku-sukunya di ekor barisan. Makanya kita ambilnya dua suku. Dua suku. Oh, dua suku di ekor barisannya itu. Gimana perilakunya? Perilakunya itu kalau dia ternyata jaraknya antar dua sukunya itu adalah kurang dari epsilon, maka dikatakan barisan tersebut merupakan barisan Cauchy. Nah, ini kok gini ya? Ini, jika dia memenuhi ini, maka disebut sebagai barisan Cauchy. Ilustrasinya, saya berikan ilustrasi sedikit. Sama seperti barisan konvergen, misalnya ini ada barisannya kan, di sini ada titik limitnya. Walaupun kita nggak tahu titik limitnya nggak apa-apa. Kalau kita ngomongin barisan Cauchy, ini titik limit. Nah, kita ngomonginnya itu di bagian ekor barisannya. Misalnya ekor barisannya tuh di sini. Anggap aja n besarnya itu berarti yang kita pilih itu ada di sini. N besarnya itu di sini. Nah ini n besar yang kita pilih tadi.
Nah, di bagian ekor barisan ini, di bagian ekor barisan ini, gimana perilaku suku-sukunya? Gimana perilaku suku-sukunya di situ? Saya ini ada, kalau perilaku suku-suku, nah, kita lihat apakah jarak antar dua suku sebalang di dalam kotak warna pink ini, di kotak warna pink ini nih, itu sangat dekat nggak? Kalau iya, berarti dia barisan Cauchy. Saya di sini M, di sini N gitu. Nah, jarak dari sini ke sini tuh, ini kurang dari epsilon. Nah, kalau dia kurang dari epsilon, maka dia barisannya barisan Cauchy. Nah, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, cara membuktikannya juga sama seperti barisan konvergen. Contoh, kita bisa gunakan sifat Archimedean juga di sini karena kan masih ada hubungannya dengan bilangan asli dan bilangan real. Misalnya, barisan yang sama kayak tadi lah. Misalnya n per n plus satu. Nah ini. Ini apakah dia barisan Cauchy? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tadi di atas kita udah membuktikan bahwa n per n plus satu itu barisan konvergen. Tapi bukan itu jawabannya di sini. Karena kan sebelum kita menjawab seperti itu, kita harus tuliskan dulu. Terus eh ini jawabannya iya. Ya. Terus bagaimana kalau disuruh membuktikan? Buktikan dengan definisi barisan Cauchy. Buktikan dengan definisi barisan Cauchy misalnya. Nah, berarti mau nggak mau kita harus buktikan dengan barisan Cauchy. Jadi definisi barisan Cauchy itu kan berarti kita ambil untuk setiap epsilon positif, berarti kita ambil sebarang epsilon positif. Terus selanjutnya terdapat n anggota bilangan asli. Berarti kita pilih n-nya. Nah, karena ini ada hubungannya dengan bilangan real dan bilangan asli, kita bisa gunakan sifat Archimedean. Berdasarkan Archimedean, Archimedean, berarti terdapat bilangan asli n, sehingga satu per n itu kurang dari epsilon. Nah, selanjutnya, karena kita ngomonginnya barisan Cauchy, berarti yang kita pandang itu dua suku. Oleh karena itu, kita tulis, maka untuk setiap M dan N anggota bilangan asli, dengan si M sama N-nya itu dia merupakan indeks dari suku-suku yang indeksnya itu lebih dari N besar ini, berlaku XN min XM. Ini boleh nulisnya kebalik ya. XM min XN pun boleh karena ini kan ada mutlaknya. XN min XM. Ini mau kita buat kurang dari epsilon. Nah, XN min XM-nya siapa? Ini tadi N per N plus satu ya. N per N plus satu dikurangi M per M plus satu. Nah, ini kita samakan penyebutnya biasa. Samakan penyebutnya berarti dikalikan ya bawahnya ya. Atasnya jadi N per M plus satu dikurangi M dikali N plus satu. Ini kita buat eh, hitung 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 biasa sama dengan menjadi NM plus N dikurangi NM min M per N plus satu dikali M plus satu. Nah, ini kan ada yang saling menghilangkan nih. Sisanya tinggal N min M dibagi N plus satu dikali M plus satu. Nah, ini kan dikurangi. Ini kan bisa kita tulisnya gini ya. N per N plus satu sorry, dikali M plus satu dikurangi M per N plus satu dikali M plus satu. Nah, kalau dikurangi sesuatu, itu kan pasti nilainya dia nanti akan lebih kecil daripada nggak dikurangi. Kan saya tulis di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, tinggalnya ini doang kan. Nah, pasti dia nilainya akan lebih lebih kecil daripada ini doang. Saya tulis, jadi nilai si ini nanti akan lebih kecil daripada N per N plus satu dikali M plus satu. Nah, ini penyebutnya,
Kalau saya buat lebih lebih kecil, otomatis kan yang ini akan kalau penyebutnya saya buat lebih besar, ya kan, otomatis yang ini akan lebih kecil daripada yang penyebutnya hanya hanya ada dua begini. Jadi kalau saya tulis gini, tandanya akan berubah jadi kurang dari juga. Ini nilai mutlaknya tetap karena belum saya lepas ya. N per N plus satu. Nah gini, saya gini. Oh sorry, sorry. Nah ini saya hapus. N per N dikali M. Jadi yang saya kecilkan itu si N plus satu jadi N, sedangkan N plus satu jadi M. Nah, ini kan ada yang saling menghabiskan. Ini tandanya berubah jadi sama dengan, karena saya nggak merubah apapun. N per N, N per N dikali M itu kan sama dengan satu per M, karena ini operasi biasa. Ini satu per M. Nah, ini mutlaknya mau saya lepas, tandanya tetap sama dengan. Karena kan nggak merubah apapun. Kemudian, kita tadi di atas punya apa? Di atas kita tadi punya ini. Punya untuk M dan N anggota bilang asli dengan ini. Kita punya ini. M atau N-nya itu lebih dari sama dengan N besar. Berarti kalau satu per M itu berarti tandanya jadi kurang dari sama dengan satu per N besar. Yang ini kita bisa ubah jadi kurang dari sama dengan satu per N besar. Nah, sedangkan satu per N besarnya itu tadi menurut sifat Archimedean dia kurang dari epsilon. Nah, berdasarkan definisi, jadi kita bisa tulis di sini, berdasarkan definisi, berdasarkan definisi barisan Cauchy, maka barisan ini dia merupakan barisan eh, Cauchy. Oke, kita lanjut ya. Tadi berdasarkan definisi barisan Cauchy, maka barisan XN ini barisan merupakan barisan Cauchy. Nah, kira-kira seperti itu caranya. Mungkin yang jadi catatan di sini untuk teman-teman, ini jangan tiba-tiba yang ini ya, yang bagian sebelah sini, mentang-mentang barisan Cauchy itu yang penting XN dikurangi XM-nya kurang dari epsilon, tiba-tiba dari sini, dari si N per N plus satu dikurangi M per M minus 1, tiba-tiba kurang dari satu per N. Nah, nggak ada asal-usulnya seperti ini. Nah, itu bisa dikurangi nilainya kalau seandainya ada yang menuliskan seperti itu. Karena ada ketidakjelasan dari proses baris pertama ini sampai dengan baris yang sebelum warna merah ini. Bagaimana dia mendapatkan satu per N itu butuh konfirmasi juga. Nah, kira-kira seperti itu. Itu cara membuktikan barisan Cauchy. Oh, sudah jam 3 ya. Nah, tapi saya harus memberikan penjelasan tentang lim sub dan lim inf juga nih. Sebentar saja ya, mungkin ya. Tentang lim sub dan lim inf. Habis itu baru ke deret. Yang selanjutnya itu ada sebenarnya tentang supremum dan infimum himpunan. Itu kan sudah dibahas di sesi sebelumnya ya. Nah, ini terkait dengan limit dari si supremum dan infimum tersebut. Nah, lim sub dan lim inf. Nah, ini sekilas aja mungkin ya. Nah, ada lim sub, ada lim inf. Lim sub itu adalah limit dari supremum supremum kalau ngomongin barisan ya. Dari limit dari supremum supremumnya barisan. Jadi saya bisa tulis di sini gini. Lim sub ini, lim sub ini artinya dari limit dari supremumnya barisan, misalnya ngomongin barisannya XN ya, barisan XN. Begitu juga dengan lim if. Dia limit dari infimumnya barisan XN. Berarti kalau gitu ada banyak dong supremumnya, ada banyak dong infimumnya. Nah, saya jelaskan supremum, infimum itu konsepnya hampir sama.
Jadi kalau misalnya saya punya barisannya, eh, misalkan tadi XN ya, barisannya itu XN, barisannya XN. Nah, XN itu kan berarti N-nya itu anggota bilangan asli kan? Hmm. Kalau untuk N-nya sama dengan satu, nah dia kan berarti barisannya itu tuh dimulai dari indeksnya yang satu kan, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini unsur-unsur dari barisannya kan. Si barisan ini dia bisa kita ambil supremumnya, supremum dari si eh, barisan pertama ini. Anggap namanya X N1 misalnya gitu ya. Kemudian untuk N-nya sama dengan 2, artinya kan barisannya itu dimulai dari suku kedua, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, ini kan berarti dia membentuk barisan yang baru kan karena nggak ada X1-nya. Nah, ini ambil supremumnya juga. Anggap nama X2 gitu, XN2. Untuk N-nya sama dengan 3, ini juga sama kan? Berarti mulai dari X3, X4, dan seterusnya. Ini ambil supremumnya juga. Dan seterusnya sampai habis. Tapi nggak akan habis ya, karena N-nya kan ada sejumlah bilangan asli. Nah, ini kan berarti kita punya barisan yang baru. Kita punya barisan supremum-supremum dari si tadi barisan XN itu. Artinya terbentuk, dari sini terbentuk barisan barisan supremum dari si XN itu kan. Membentuk barisan supremum dari si XN itu. Nah, barisan yang baru ini kita ambil limitnya dari barisan yang baru itu, dari barisan yang baru. Nah, itulah yang disebut sebagai lim sub. Nah, itu maksudnya dari limit supremum. Begitu juga dengan infimum, itu sama. Kira-kira seperti itu. Nah, lim sub dan lim if ini, kalau dia hasilnya sama, misalnya kita punya barisan yang lim sub xn-nya itu sama dengan lim inf xn. Nah, kalau dia ketemu di tempat yang sama, artinya barisan tersebut konvergen. Barisan tersebut konvergen. Jadi untuk membuktikan barisan konvergen, kalau kalau dia ngomonginnya adalah barisan bilangan real, itu bisa menggunakan definisi dari barisan konvergen itu sendiri, bisa pakai definisi barisan Cauchy bisa, atau pakai lim sub dan lim if-nya eh, dari barisan itu juga bisa. Atau kalau memang tidak ditentukan caranya, ya bisa juga menggunakan sifatnya. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang limit kiri dan limit kanan itu juga bisa. Tapi itu akan kita bahas nanti di modul berapa ya? Modul 6 atau modul 7 kalau nggak salah. Kalau tentang limit kiri dan limit kanan. Jadi untuk yang modul ini bisa digunakan tiga definisi tersebut. Gitu. Itu tentang lim inf dan lim sub. Contohnya biar Abdul kan. Kasih contoh. Infimum konsepnya sama. Nah, kalau ada yang lupa bagaimana menentukan supremum dan infimum dari suatu himpunan, supremum itu supremum itu adalah batas atas terkecil ya, batas atas terkecil dari suatu himpunan kalau kita ngomongin himpunan ya. Kalau infimum itu batas bawah terbesar, terbesar. Kok batas atas terkecil, batas bawah terbesar gitu. Nah, gini ilustrasinya tuh. Jadi kalau himpunan, misalnya saya punya himpunan nih, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 10 misalnya. Himpunan ini dia kebetulan himpunan terbatas, jadi pasti dia punya batas atas, punya batas bawah, dan punya infimum dan supremum. Dia punya batas atas. Batas atas itu tidak hanya ada satu buah. Batas atas itu bisa bisa ada tak hingga banyak. Batas atas ya. Misalnya seperti himpunan ini, batas atasnya bisa 11, 12, 13, 14 gitu.
10,5 juga termasuk batas atas dari si himpunan ini. Jadi bisa ada tak hingga banyaknya. Begitu juga dengan batas bawah. Batas bawah juga bisa ada tak hingga banyak. Tapi kalau supremum dan infimum itu cuma ada satu. Supremum dan infimum bisa anggota dari himpunan itu, bisa juga bukan anggota dari himpunan itu. Dalam hal ini, contoh ini kebetulan supremumnya sama dengan anggota himpunannya. Supremum itu 10, sedangkan infimumnya itu sama dengan satu. 10 kan anggota dari ini. Ada ada himpunan-himpunan tertentu yang supremumnya itu tidak sama dengan anggota himpunannya. Contohnya seperti barisan satu per n. Nah, ini kalau mau kita sebutkan satu per satu kan dia gini anggotanya dan seterusnya. Atau kalau mau digambarkan, dia gambarnya kan seperti ini kan. Nah, kira-kira ini menuju nol. Dia mendekati nol. Artinya anggota sebelum nol, elemen sebelum nol ini dia masih anggota dari si barisan ini. Tapi nol, tapi nol bukan anggota dari barisan seper n ini. Nah, supremum dari barisan itu, anggaplah ini namanya barisannya Xn. Nah, supremum dari Xn itu nol, padahal nol bukan anggota dari si barisan Xn ini. Gitu. Itu tentang supremum atau infimum ya. Yang tadi terkait limitnya, ya kalau kita sudah bisa menentukan supremum dan infimum dari masing-masing himpunan atau masing-masing barisan, ya kita bisa bisa ambil limitnya aja. Cara menghitung limit kan sama seperti menghitung limit biasa, seperti di kalkulus dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Contoh, misalnya ada barisan yang sama lah kayak tadi ya. Barisannya n per n plus satu. Nah, ini kan kita tahu barisan konvergen. Berarti nanti hasilnya itu harus lim subnya sama dengan lim f. Nah, ini ditanyanya tentukan misalnya. Tentukan, ini kasih nama dulu nih, xn. Tentukan ini n-nya anggota bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli biar lengkap. Tentukan lim sub dari xn dan lim inf dari xn. Gitu misalnya. Nah, berarti kita jawab. Pertama, misalnya kita mau nyari ininya dulu, apa infimumnya dulu. Berarti untuk setiap n anggota bilangan asli, anggaplah Sn itu sebagai infimum dari setiap himpunan si XK kan kalau XN-nya itu diuraikan satu per satu kan ada X1, X2, X3 dan seterusnya kan. Ini untuk K-nya itu yang lebih dari N. Lebih dari N. Maksudnya kalau N-nya satu, nah, kalau N-nya satu berarti K-nya eh, satu, dua, tiga, dan seterusnya gitu. Kalau N-nya dua berarti K-nya mulainya dari dua, tiga, empat, dan seterusnya gitu. Nah, kita ambil infimum dari himpunan-himpunan yang dibentuk dari ini. Nah, himpunan yang dibentuk dari itu apa aja? Berarti kan kita dapat infimum dari, kalau K-nya sama dengan satu, berarti kan dia normal ya eh, dari N dari satu per satu plus 2 kemudian 2 per 2 plus satu dan seterusnya. Atau bisa saya tulis sebagai N per N plus satu kemudian nanti N plus satu per N plus 2 dan seterusnya kan. Nah, ambil infimum dari ini, ambil infimum dari sini. Apa infimumnya dari sini? Infimum dari sini itu adalah, ya, infimum kan batas bawah terbesar, berarti yang ini dong, yang N per N plus satu. Nah, kemudian untuk seterusnya kan sama ya. Kemudian untuk yang supremumnya, supremumnya anggap kita ilustrasikan sebagai atau diilustrasikan sebagai T ya. Nah, kita kita buat barisan baru ya. Nah, barisannya itu yang terdiri dari yang kita bentuknya dari eh, supremum dari setiap elemen dari si XN-nya, mulai dari
K-nya itu lebih dari N, kemudian lebih dari N+1 dan seterusnya. Nah, ini supremum dari si eh, N per N+1, kemudian N+1 per N+2, dan seterusnya. Nah, ini sama dengan satu. Kenapa? Karena untuk K-nya sama dengan satu, dia supremumnya satu. Untuk untuk sorry, untuk N-nya sama dengan satu, dia supremumnya satu. Kemudian untuk N-nya sama dengan dua, dimulai dari suku kedua dan seterusnya, itu pas diambil supremumnya juga ternyata sama dengan satu. Jadi nanti barisan yang terbentuk itu adalah barisan satu, barisan konstanta satu, satu, satu. Nah, supremum dari satu itu ya satu gitu. Nah, terus kita ambil limitnya. Ambil limitnya kan berarti limit yang itu kita ambil limitnya, kemudian ambil limitnya masing-masing. Nah, diperoleh limit supremum dari xn itu sama dengan infimum dari tn tadi. Kan infimum dari satu, berarti ini sama dengan satu. Terus limit infimum dari xn itu berarti supremum dari si Sn tadi. Nah, si Sn yang tadi itu berarti kan ya tadi N per N+1 dan seterusnya itu. Nah, ini sama dengan satu juga. Nah, karena lim sub Xn-nya sama dengan lim inf Xn sama dengan satu. Sebenarnya sih ini nggak ditanya tadi, tapi nggak apa-apa. Karena ini sama dengan ini, maka limit si Xn-nya sama dengan satu. Nih, kalau misalnya saya tambahin di sininya nih, di sininya, tentukan lim sub dan lim inf-nya, kemudian apakah apakah XN-nya konvergen, misalnya konvergen. Nah, terjawab di sini tadi. Karena lim sub sama dengan lim inf-nya, maka barisan tersebut konvergen. Tadi ya konsepnya, pertama cari dulu ininya. Mana tadi? Nah, ini. Kalau mau diuraikan lebih detail lagi, gitu. Pertama, ditulis dulu N-nya sama dengan satu, dapat barisannya apa, ambil supremumnya. Itu jadi suku pertama dari barisan yang baru. N-nya sama dengan 2, ambil supremumnya, itu jadi suku kedua dari barisan yang baru. Nah, dari barisan yang baru itu ambil limitnya. Nah, itulah nilai dari si lim subnya. Gitu kira-kira caranya. Seperti ini tadi, cuma ini saya tulisnya lebih singkat. Yang ini saya tulisnya lebih singkat. Seperti yang ini tadi. Untuk N-nya sama dengan satu, kalau misalnya mau didetailkan gitu. N-nya sama dengan satu. Kalau misalnya mau dipecah gitu, di detailkan lebih dalam itu. Untuk N-nya sama dengan satu, berarti K-nya mulai dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Ambil ambil infimum dari si eh, barisan atau himpunan yang baru ini. Itu infimumnya berapa? Nah, kemudian lanjut untuk N sama dengan 2, infimumnya berapa? N sama dengan 3, infimumnya berapa? Nah, dari barisan yang baru tersebut, yang tadi kumpulan dari infimum-infimumnya itu, teman-teman ambil limitnya. Nah, itulah nilai dari lim subnya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu terkait dengan lim sub dan lim f-nya. Oke, udah 15-15 ya. 15 menit lagi mungkin terakhir tentang deret ya, deret bilangan real. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya di Tuton juga boleh kalau yang kelas saya ya. Saya nanti teman-teman di Tuton juga sepertinya aktif menjawab pertanyaan teman yang lain. Nah, terakhirlah tentang deret. Deret. Ini ngomonginnya deret bilangan real ya, bilangan real. Untuk deret bilangan real, di sini saya fokuskan ke bagaimana menentukan kekonvergenan deret saja. Ini bahasanya hanya satu. Ini bagaimana menentukan kekonvergenan deret. Nah, antara deret deret sama barisan beda ya. Kalau barisan itu hanya disebutkan satu persatu anggotanya, tapi kalau deret itu dijumlahkan anggotanya. Jadi kalau misalnya saya punya eh,
Ada satu, satu per dua, satu per tiga, satu, ke bawah. Satu per empat, dan seterusnya. Ini kan kalau ditulis dalam bentuk barisan, dia barisan XN gitu, atau barisan satu per N. Nah, ini disebutnya kan barisan. Tapi kalau deret itu dijumlahkan. Satu tambah satu per dua, tambah satu per tiga, dan seterusnya. Nah, ini deret dari satu per N. Ini sebutannya deret. Gitu. Itu bedanya barisan sama deret. Nah, kekonvergenan deret sendiri itu dua, ada dua, ada dua hal. Yang pertama itu bisa ditunjukkan dengan menggunakan definisi dari kekonvergenan deret menggunakan jumlahan parsial. Nah, yang kedua itu bisa menggunakan uji kekonvergenan deret eh, dengan menggunakan rasio. Jadi antar dua suku itu kita bandingkan, gitu. Makanya disebutnya rasio, uji rasio sebutannya. Karena dibandingkan dua suku. Nah, yang pertama dulu, ada yang disebut sebagai jumlahan parsial. Maksudnya apa sih jumlahan parsial? Kan namanya juga parsial ya. Kalau parsial itu kan sebagian. Berarti kita jumlahkan sebagian suku-suku dari deret tersebut, gitu. Kan kalau deret itu sukunya sebenarnya ada tak hingga banyak. Tapi kita jumlahkan sebagian untuk mengetahui dia itu penjumlahannya akan menuju kemana, akan mengarah kemana. Itu yang disebut sebagai jumlahan parsial. Jadi kalau kita punya deretnya itu K ya misalnya ya. K-nya dari satu sampai tak hingga, ini XK. Artinya kan kalau kita sebutin satu-satu, X1 ditambah X2 ditambah seterusnya, seterusnya. Karena kan ini sampai tak hingga. Ini deretnya. Nah, maka kita bisa, loh, sorry, kepencet. Kita bisa tuliskan jumlahan parsialnya, jumlahan parsial dari deret sebagai Sn sama dengan sigma dari K-nya dari satu sampai N, si Xn-nya. Jadi kita jumlahkan deret-deret yang atas ini, ya, deret yang atas ini sebanyak N buah. Jadi X1 ditambah X2 sampai dengan Xn, sampai N buah. Nah, ini kira-kira akan mengarah kemana? Kalau dia mengarah ke satu bilangan tertentu, berarti deret tersebut disebutnya konvergen ke bilangan tersebut. Tapi ternyata kalau misalnya si SN-nya itu atau jumlahan parsialnya itu ternyata tetap mengarah ke tak hingga, berarti kita sebut deretnya tersebut tidak tidak konvergen. Contoh, contohnya, contoh, misalnya kita punya deretnya itu K dari satu sampai tak hingga, satu per K dikali K plus satu, ini sama dengan satu. Nah, tunjukkan, tunjukkan, sorry, buktikan ya, buktikan. Jadi ini sudah diketahui bahwa deret ini konvergen ke satu. Nah, buktikan saya dengan menggunakan jumlahan parsial. Berarti ini mau nggak mau harus harus menggunakan definisi dari konvergenan deret menggunakan jumlah parsial. Nah, caranya gimana? Ya, kita kita buat jumlahan parsialnya. Jawab. Berarti untuk setiap n anggota bilangan asli, kita punya jumlahan parsialnya itu Sn misalnya. Sn sama dengan sigma. K-nya dari satu sampai N. Tadi satu per K dikali K plus satu, gitu kan? Nah, ini kita manipulasi aljabar sebetulnya ya.
Jadi kita buat bagaimana caranya supaya kita bisa hitung, kita bisa buat dia lebih sederhana, supaya kita bisa hitung limit dari si SN-nya itu sendiri. Nah, kalau kita perhatikan bagian sebelah sini, ini kan satu per K dikali K plus satu. Nah, ini kita bisa pecah. Kita bisa pecah menjadi K sama dengan satu. Menjadi penjumlahan dari satu per K dikurangi satu per K plus satu. Nah, ini dari mana? Dari mana ini dapatnya? Nah, teman-teman bisa, saya tulis di sini ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan gini misalnya. Ini kan yang namanya penjumlahan atau pengurangan pecahan itu kan caranya disamakan penyebutnya. Artinya kalau ada pecahan seperti ini, ini kita bisa buat dia dalam bentuk penjumlahan dua pecahan. Biasanya kan kalau kita menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan, penyebutnya itu kan bisa merupakan perkalian dari kedua penyebutnya tersebut kan. K plus satu. Udah. Nah, seperti ini berarti. Kalau dia ada tiga, misalnya Kak kali Kak plus satu kali Kak plus dua misalnya. Berarti kan dia bisa kita buat sebagai penjumlahan tiga buah bilangan pecahan. Nah, kita cari A sama B-nya ini. Nah, kalau kita lanjutkan, nah ini kan berarti kita tinggal menguraikan yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri kan tetap satu per Kak dikali Kak plus satu. Ini kan kalau kalau kita operasikan seperti biasa, seperti kita menjumlahkan seperti biasa kan seperti ini. A dikali K plus satu ditambah B dikali K. Ini sama dengan AK ditambah A ditambah BK per K kali K plus satu. Nah, ini kan simbolnya sama dengan. Ya kan, sama dengan. Artinya yang ruas kiri sama dengan ruas kanan. Penyebutnya udah sama, sama-sama K kali K plus satu. Berarti atasnya yang harus kita samakan. Atasnya itu kan ada variabel K, A plus B gitu kan. Ada konstanta biasa, A tuh. Sedangkan yang di sebelah kiri, K kali K plus satu. Ini bawahnya K plus satu dikali K. Nah, yang sebelah kiri itu hanya ada konstanta aja. Artinya satunya ini berarti sama dengan A, sedangkan yang ada variabel K-nya itu tentu saja dia sama dengan nol. Karena kan enggak ada di sebelah kirinya. Bisa aja dia ada tapi dikalikan dengan nol. Berarti kita punya di sini yang pertama A-nya sama dengan satu, ya kan? Kesamaan dari si pembilangnya. Kemudian yang kedua, A ditambah B-nya sama dengan nol. Ini juga sama, kesamaan dari si pembilangnya. Karena A-nya sama dengan satu, berarti kita punya B-nya itu sama dengan min A kan? Atau B-nya itu sama dengan min satu karena A-nya satu. Inilah kita punya ini. A-nya satu dan B-nya itu min satu. Berarti yang ini tuh yang tadi, ini kita punya persamaannya A-nya tadi satu ya tadi. A-nya satu, B-nya min satu. Berarti A-nya 1 per K, B-nya min satu. Min kali plus itu kan jadi min plus satu. Makanya di atas sini saya tuliskan bahwa si pecahan satu per K kali K plus satu ini bisa diubah jadi satu per K dikurangi K plus satu. Nah, setelah ini ya kita lanjutkan sama dengan kita uraikan aja, masukkan N-nya. Kalau N-nya sama dengan satu, kita punya kita punya satu dikurangi satu per dua, ya kan? Ditambah karena kan dia deret. Kalau n-nya dua masukkan satu per dua dikurangi satu per tiga, ditambah seterusnya sampai dengan n. Satu per n dikurangi satu per n plus satu. Nah, kalau kita perhatikan dari penjumlahan ini kan ada yang saling menghabiskan. Ada yang saling menghabiskan satu sama lain. Ini min 2 dengan min satu per 2 dengan satu per 2 di sini kan saling menghabiskan. Kemudian ini nanti akan menghabiskan dengan yang sebelahnya. Nah, berarti sebelah sini akan saling menghabiskan dengan yang sebelumnya. Sisanya berarti tinggal yang ini satu dikurangi sama yang sebelah. Sorry, ini saya salah nyoret. Ini berarti akan menghabiskannya dengan bukan yang samping sini, tapi dengan yang sebelah sini. Nah, berarti ini tinggal satu dikurangi satu per n plus satu. Nah, setelah kita punya bentuk sederhana dari si SN-nya, kita
Ambil limitnya, ambil limit dari si SN-nya, atau limit dari satu dikurangi satu per N plus satu. Nah, ini kan limit dari satu kan satu. Limit dari satu dikurangi sama limit dari satu per N plus satu. Ini satu dikurangi nol sama dengan satu. Berarti terbukti bahwa jumlahan ini itu sama dengan satu dari jumlahan parsialnya. Nah, itu kira-kira cara menggunakan jumlahan parsial untuk menunjukkan kekonvergenan daerah tersebut. Itu. Nah, selanjutnya yang terakhir, masih ada 3 menit terakhir ya. Semoga ini zoomnya tidak mati ya. Kalau mati ya udah nanti kita lanjutkan lain kali. Nah, yang terakhir itu uji kekonvergenan deret. Konvergenan deret. Nah, ini sebetulnya paling mudah. Kenapa? Karena kita tinggal membandingkan saja rasio dari masing-masing eh, apa rasio di antara dua suku yang saling berdekatan. Jadi misalnya R itu lambangnya ya notasinya aja. Kita cari si perbandingan antara XN plus satu dengan XN-nya aja. Nah ini perbandingan antara XN plus satu sama XN-nya. Ini menghasilkan apa? Kalau R-nya itu dia kurang dari satu, nah kalau R-nya dia kurang dari satu berarti dia konvergen. Konvergen. Tapi kalau n itu lebih dari satu, berarti si deret tersebut divergen. Jadi paling mudah ini, karena kita tidak harus tahu nilai kekonvergenannya atau jumlahan dari deret tersebut itu berapa. Yang jadi masalah adalah kalau kita ketemu R-nya sama dengan satu. Ini tidak menunjukkan dia konvergen atau divergen. Bisa konvergen, bisa divergen. Jadi mau nggak mau harus menggunakan cara yang lain untuk melihat apakah deret tersebut konvergen atau divergen. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Di 2 menit terakhir, saya kira membandingkan dua dua suku itu tidak tidak ini ya, tidak susah. Contohnya saya kasih contoh lah, contoh satu ya, contoh. Nah, misalkan saya punya deret deretnya itu sigma 2 pangkat N per N plus satu faktorial. Nah, ini konvergen atau divergen? Kita cek aja dari rasionya. Rasionya kan tadi XN plus satu per XN kan. Nah, ya udah. XN plus satu itu kan berarti 2 pangkat N plus satu per N plus satu tambah satu faktorial. Dibagi XN-nya 2 pangkat N per N plus satu faktorial. Nah, berarti yang atas itu jadi 2 pangkat N plus satu per N plus 2 faktorial. Dibagi bawahnya 2 pangkat N per N plus satu faktorial. Nah, karena ini pembagian antar pecahan, berarti kan bisa dibalik ya. Jadi 2 pangkat N plus satu per N plus 2 faktorial dikali dengan 2 pangkat N, sorry, dikali dengan dibalik ini berarti. Yang bawah, N plus satu faktorial dibagi 2 pangkat N. Nah, ini kan ada yang bisa saling dicoret nih. Ini sama ini kan tinggal 2 pangkat satu. Kalau ada yang masih ingat faktorial, faktorial itu kan berarti penjumlahan perkalian ini ya, mundur gitu kan. Kalau 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali satu. Nah, kalau misalnya N plus 2 faktorial, ini kan berarti N plus 2 dikali N plus satu dan seterusnya kan. Dan seterusnya. Sedangkan N plus satu dan seterusnya itu ditulis dalam bentuk N plus satu faktorial. Artinya ini sama ini bisa dicoret. Ini satu, ini N plus 2. Ya sudah, tinggal kita tulis kembali. Yang ini tadi tinggal apa tadi? 2 dikali satu per N plus 2. Ini habis kan satu. Berarti 2 per N plus 2. Gitu ya. Atau ini bisa kita buat kurang dari 2/3. Nah, 2/3 itu kan dia kurang dari satu. Karena kurang dari satu berarti jadi deret yang tadi, deret berapa tadi sigma 2 pangkat N per N plus satu faktorial ini dia
convergen. Gitu caranya untuk yang uji konvergenan DRL. Saya kira lebih mudah ya daripada menggunakan eh, ini, menggunakan jumlahan parsial. Tapi itu tergantung kebutuhan dan tergantung soal yang diberikan juga. Oke, mungkin sekian ya. Waktunya sudah habis melewati jamnya lebih dari 2 jam ya. Mudah-mudahan ini zoomnya nggak mati ya. Oke, ini saya stop share. Oke, kalau misalnya eh, karena ini waktunya sudah habis, kalau misalnya ada pertanyaan, kalau yang di kelas saya boleh tanya di Tuton ya. Nanti teman-teman yang lain juga ikut jawab, nanti saya juga ikut ikut jawab di sana. Kalau ada yang benar, saya akan mention bahwa jawaban tersebut benar gitu. Karena kalau kalau di forum diskusi itu kita diskusi ya. Jadi saya eh, tidak hanya melihat dari benar atau tidak jawabannya, tapi seberapa ini ya serius atau tidak teman-teman itu berdiskusi di dalam tuton. Karena kadang-kadang ada yang cuman ya sekedar muncul di forum diskusi itu kelihatan gitu. Sekedar cuma nanya untuk menggugurkan kewajiban di forum diskusi. Saya pikir sebaiknya tidak seperti itu karena kan tujuannya forum diskusi itu supaya kita sama-sama mendiskusikan hal-hal yang memang butuh untuk memahami lebih lanjut gitu. Oke, ini nanti rekamannya insya Allah akan diupload oleh tim ya ke YouTube. Jadi kalau misalnya mau diputar kembali silahkan. Oke, sampai sini terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita akan ketemu lagi di teorema pengantar analisis real yang sesi kedua ya, mungkin 2 minggu lagi. Nanti akan kita bahas tentang topologi, topologi pada bilangan real. Harinya tetap sama di jam yang sama. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman ya.